Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-249 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menceritakan tentang kisah Bani Israel setelah zaman Nabi Musa alaihi salam, yaitu tepatnya ketika zaman Nabi Daud alaihi salam. Ayat yang akan kita bahaskan ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang kisah Bani Israel bersama dengan pemimpin mereka ketika itu yang Allah tetapkan untuk mereka melalui nabi mereka, yaitu Talut, yang mana Talut bersama-sama dengan mereka keluar ke medan perang untuk menghadapi musuh mereka. Musuh mereka adalah Jalut dengan tentara-tentara yang jauh lebih banyak jumlahnya dari tentara mereka. Nah, Talut pula karena telah diangkat menjadi pemimpin, atau kalau dalam perang disebut sebagai komandan perang, maka Talut pula menguji mereka, menguji siapa di antara mereka sebenarnya yang betul-betul mengikuti Talut dan siapa sebenarnya yang tidak. Maka diujilah dengan ujian yang berkaitan dengan keinginan hawa nafsu, yaitu meminum air sungai. Ujian tersebut berlaku apabila mereka pergi ke medan perang, kemudian mereka kehausan, kemudian bekalan mereka sudah habis dan mereka sangat haus, dahaga, kemudian mereka bertemu dengan sungai yang airnya pula bersih, jernih. Maka ketika itu terujilah siapa sebenarnya yang mengikuti Talut, karena Talut sudah mengingatkan nanti akan bertemu dengan sebatang sungai, maka jangan meminum airnya. Meminum airnya bukan pengikutku. Meminum airnya bukan pengikutku, dan kalau tidak meminum airnya pengikutku.
Kalau meminum airnya, bukan pengikutku, tak usahlah bersama denganku, pulang sajalah kembali ke rumah. Nah, yang tidak meminum air, padahal ketika itu memerlukan air karena haus, tapi mau menahan keinginan nafsu untuk minum. Di saat nafsu ingin minum, itulah dia pengikutku yang sebenarnya. Kemudian dikecualikan juga, yaitu siapa yang meminum dengan sedikit saja meminum, maka juga dibenarkan untuk meneruskan perjalanan bersama dengan Talut untuk menuju medan perang. Mengapa diuji? Sebab untuk menghadapi musuh perlu orang-orang yang betul-betul mengikuti Talut, yang tahan uji. Tidak mudah untuk mengikuti hawa nafsu, apalagi di dalam perang, karena perang adalah satu yang berat. Maka ujian diperlukan untuk memastikan mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti Talut sebagai pemimpin mereka. Malangnya ramai dari Bani Israel yang tidak berhasil dalam ujian. Ramai dari mereka meminum air, sedikit sekali yang tidak meminum air. Nah, dengan yang sedikit itulah Talut berperang melawan musuh. Kemudian ketika sampai berhadapan dengan musuh yang sedikit itu pula, ramai pula dari kalangan yang sedikit itu yang takut pula kepada musuh, sehingga tidak berani menghadapi musuh, dan sedikit dari mereka itu yang mau menghadapi musuh. Namun Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka dari musuh mereka, meskipun jumlah mereka sedikit. Karena sebenarnya kemenangan bukan disebabkan karena jumlah orang yang berperang. Sebenarnya kemenangan adalah kebersamaan hamba-hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba-hamba itu bersama dengan Allah, meskipun jumlah sedikit, akan menang. Maka di ujung ayat Allah menyebutkan sudah banyak terjadi dalam peperangan-peperangan sebelum ini, bahwasanya jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjadi pengajaran bahwasanya ujian-ujian, kemudian berhasil menjalani ujian, kemudian dengan keberhasilan menjalani ujian dapat bersama dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah itulah yang akan melayakkan untuk mendapatkan kemenangan. Apabila dalam perang, kemenangan di dalam perang melawan musuh. Inilah ayat yang akan kita bahas, yang masih lagi menceritakan tentang kisah Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Allah berfirman, falamma fasala Talut bil junud, dan ketika Talut dan tentara-tentaranya keluar dari kampung tempat mereka berdiam, keluar ke mana? Keluar ke medan perang untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Yang musuh-musuh mereka itu dipimpin oleh Jalut.
Qala, Talut berkata kepada Bani Israel, innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum binahar, menguji kamu dengan sebatang sungai. Maksudnya nanti dalam perjalanan menuju medan perang nanti akan bertemu dengan sebatang sungai. Nah, apabila nanti bertemu dengan sebatang sungai, berikutnya, faman syariba minhu, maka barang siapa yang minum dari sungai tersebut, falaisa minni, bukan pengikutku, tak usahlah bersama denganku meneruskan perjalanan ke medan perang, kembali sajalah ke tempat kediaman. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni, dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka sesungguhnya dia adalah pengikutku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi, kecuali juga termasuk ke dalam pengikutku apabila mengambil seciduk air dengan tangannya. Kalau seciduk air bermakna sekedar mana yang ia perlukan saja, satu ciduk, kemudian hilang hausnya sedikit, maka ia juga pengikutku. Tapi kalau minum banyak-banyak sampai penuh perutnya, maka itu bukan pengikutku. Karena yang minum banyak-banyak sampai penuh perutnya bermakna ia lebih mementingkan untuk menyampaikan keinginan hawa nafsunya berbanding mentaati perintahku sebagai pemimpin. Fasharibu minhu, maka mereka minum dari air sungai tersebut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali dari kalangan mereka yang tidak minum. Jadi ramai dari kalangan mereka pulang kembali ke tempat kediaman mereka, tak ikut berperang. Falamma jawazahu huwa, maka ketika Talut melampaui sungai tersebut, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengannya, bermakna yang sedikit tadi yang tidak minum atau yang minum dengan satu ciduk tangan saja, mereka melampaui sungai, bermakna sungai sudah berada di belakang mereka. Ketika mereka sudah melampaui sungai, rupanya musuh sudah terlihat di hadapan. Ketika musuh terlihat di hadapan dan jumlahnya jauh lebih banyak, dikatakan 3 kali lebih banyak dari jumlah mereka. Dikatakan bahwasanya jumlah mereka itu lebih kurang 300 orang, sementara jumlah musuh itu lebih kurang 1000 lebih. Jumlah mereka itu sama seperti jumlah Rasulullah dan para sahabat dalam perang Badar pada masa dahulu. Nah, ketika mereka melihat musuh jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka, maka qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih, tidak mampu bagi kami pada hari ini untuk menentang Jalut dan tentara-tentaranya. Itu kata mereka. Nah, perkataan ini keluar bukan dari semua mereka, tetapi dari kebanyakan mereka. Ramai dari kalangan mereka mengatakan perkataan ini, kecuali sedikit sekali dari mereka yang mengatakan. Apa perkataan mereka yang sedikit ini? Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah, maka berkatalah orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah. Jadi ada sebahagian kecil dari mereka itu tidak mau terikut-ikut pula, mengatakan bahwasanya musuh jauh lebih kuat dan tak mampu untuk menghadapinya. Tidak, ada di antara mereka yang yakin mereka akan bertemu dengan Allah. Maksud bertemu dengan Allah ini adalah mereka yakin bahwasanya kalaupun mereka mati, mereka bertemu dengan Allah, mereka akan mendapatkan kebaikan dari kematian itu. Dan itulah yang mereka inginkan sebenarnya dalam perang, yaitu gugur sebagai syahid. Jadi mereka tak sedikit pun takut. Jadi meskipun jumlah musuh ramai, mereka terus untuk menghadapi musuh.
Kalaupun mati, ia adalah yang mereka cari. Jadi mereka tidak takut mati, tapi jumlahnya sangat sedikit. Tapi meskipun jumlah mereka sangat sedikit, mereka juga tetap yakin. Mereka tetap yakin. Tadi mereka yakin karena mereka akan bertemu dengan Allah kalau mereka mati. Kemudian mereka juga yakin bahwasanya kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak kalau kelompok yang sedikit itu bersama dengan Allah. Karena apabila Allah sudah bersama dengan mereka, meskipun jumlah mereka sedikit, mereka akan dapat mengalahkan musuh, karena Allah akan menurunkan bala tentaranya dari langit, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Rasulullah dan orang-orang beriman dalam perang Badar. Bala tentara yang diturunkan adalah berupa malaikat. Berapa ramai jumlah mereka yang diturunkan? 3.000 malaikat. Jadi kalau musuh hanya 1.000, kemudian malaikat yang diturunkan 3.000, maka sebenarnya tak perlu lagi mereka berperang. Malaikat saja sudah cukup untuk mengalahkan musuh mereka. Dan jangankan 3.000 malaikat, sebenarnya 1 malaikat pun mereka pun akan dapat dikalahkan. Tapi mengapa 3.000? Karena cucuran atau limpahan karunia Allah yang begitu besar bagi hamba-hamba yang menjalin kebersamaan dengannya, dengan keimanan, dengan keyakinan. Jadi dengan jumlah yang sedikit dapat mengalahkan jumlah musuh yang ramai. Tapi jumlah yang sedikit itu adalah hamba-hamba yang bersama dengan Allah. Bermakna yang mesti dikejar sebenarnya adalah kebersamaan dengan Allah. Nah, membangun keyakinan kebersamaan dengan Allah inilah yang penting untuk difikirkan oleh orang-orang beriman. Maka apa kata orang-orang yang yakin mereka akan bertemu dengan Allah? Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, dapat mengalahkan kelompok yang jumlahnya ramai, biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita menempuh untuk tidak sekedar menterjemahkan ayat, tapi kita tambah penjelasan, karena ayat ini amat panjang. Kemudian ayat ini perlu penjelasan langsung supaya dapat kita mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh ayat ini. Nah, apabila kita sudah dapat mengetahui apa yang diinginkan ayat, tinggal lagi penjelasan yang lebih panjang supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Baik, kita mulai tafsir ayat dari permulaannya. Falamma fasala Talutu bil junud, maka ketika Talut telah keluar bersama dengan tentara-tentaranya, keluar, sudah kita terangkan tadi, keluar dari tempat kediaman mereka, keluar ke medan perang. Kata keluar di dalam ayat ini bukan kharaja seperti yang biasa kita jumpai, kharaja keluar, tapi dalam ayat ini fasala. Fasala sebenarnya maknanya bukan keluar sebenarnya. Fasala ini maknanya adalah terpisah. Terpisah. Sudah masuk juga ke bahasa Indonesia, fasal. Fasal-fasal. Kalau kita buat satu buku, maka kita akan bagi-bagi buku tersebut. Fasal 1, fasal 2, fasal 3. Umpamanya bab, nanti bab itu dibagi-bagi lagi, maka di dalam bab tersebut ada fasal-fasal. Biasanya undang-undang pun juga begitu. Undang-undang undang-undang dasar umpamanya, nanti ada fasal-fasal dalamnya. Nanti setiap fasal itu pula ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, fasal-fasal itu maknanya pemisahan-pemisahan antara satu dengan yang lainnya. Di sekolah begitu juga. Di sekolah ada pemisahan-pemisahan. Ada al-faslul awal kelas 1,
Al-faslu tsani, kelas 2. Kelas 1 dengan kelas 2 dipisah. Kelas 2 dengan kelas 3 dipisah. Maka faslun itu adalah pemisahan. Jadi bukan keluar maknanya. Maknanya adalah berpisah. Jadi maksud dalam ayat ini adalah Talut sebagai pemimpin perang bersama dengan tentaranya sudah tidak lagi bersama dengan orang-orang yang ada di kampung halamannya. Sudah keluar dari kampung halaman dan sekarang mereka berada terpisah dari orang-orang yang tidak pergi berperang. Itu makna fasala. Apabila sudah keluar bermakna mereka ini adalah betul-betul yang bersama dengan Talut, maka Talut ingin memastikan mana di antara yang bersama dengannya ini yang betul-betul menjadi pengikutnya. Diuji. Apa perlunya ujian? Sebab nanti akan berhadapan dengan musuh. Maka hanya orang-orang yang sejati sebagai pengikutlah yang akan bisa diarahkan nanti. Kalau masih lagi mengikuti hawa nafsu, tak ada gunanya jadi pengikut. Kalau pengikut itu tak mau ikut arahan, itu bukan menguntungkan, tetapi malah merugikan. Apalagi dalam perang. Pemimpin perang adalah yang mengatur strategi dalam perang. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Seperti Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Kamu wahai pasukan pemanah di atas bukit Uhud ini, jangan kamu tinggalkan bukit melainkan dengan perintahku. Itu Rasulullah sebagai pemimpin perang dalam perang Uhud. Tetapi bagaimana dalam perang Uhud? Pasukan pemanah itu meninggalkan tempat mereka. Mereka turun ke bawah bukit Uhud karena mereka menyangka musuh telah kalah, telah pergi lari, meninggalkan harta rampasan di bawah. Mereka turun, padahal Rasulullah telah mengingatkan, jangan kamu turun dari tempat kamu memanah melainkan dengan perintahku. Sekarang belum ada perintah Rasul, mereka sudah turun. Akhirnya musuh datang dari belakang dan menggempur mereka. Akhirnya banyak yang terbunuh. Salah seorang yang terbunuh adalah Sayyiduna Hamzah, paman Rasulullah. Dan Rasulullah sangat bersedih sekali ketika itu. Sedih karena mereka ini tidak mengikuti arahan Rasul, yaitu mereka turun sebelum diperintahkan turun. Dan itu yang membuat gagal dalam perang, yaitu di saat prajurit tidak mau ikut perintah komandan. Ini dalam perang. Begitu juga kita pada hari ini. Pamannya kita kalau bepergian di dalam Islam, kalau bepergian itu disunnahkan kita mengangkat seorang pemimpin di dalam perjalanan tersebut. Rombongan berapa? Nah, rombongan ke Kuala Lumpur 40 orang umpamanya. Maka diangkatlah nanti satu orang pemimpinnya. Itu mesti yang lain itu ikut arahan pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan pukul 8 berangkat, mesti pukul 8. Meskipun yang memimpin itu mungkin lebih muda, tetapi apabila memang telah diangkat menjadi pemimpin, mesti ikut. Kalau tak ikut, pukul 8 berkumpul, pukul 8.15 dia baru datang. Ini mendatangkan masalah. Akan bergerak satu kelompok ini? Tidak, satu orang saja yang tidak berkumpul pada pukul 8, maka akan mentelantarkan ke 40 itu semuanya. Maka dalam satu pasukan yang paling penting sebenarnya adalah mengikut pemimpin. Bahkan pemimpin lemah sekalipun, umpamanya kita pilih pemimpin yang lemah sekalipun, tak begitu pandai pemimpin tersebut, tetapi diikuti jauh lebih bagus berbanding pemimpin yang hebat sekalipun tapi tak diikuti.
Nah, pada hari ini itulah yang menjadi malapetaka di tengah masyarakat kita, yaitu tidak mau mematuhi pemimpin, menyangka dia yang lebih pandai, dia yang lebih hebat, dia yang lebih bagus. Akhirnya sekarang tak ada kepemimpinan, masing-masing buat kerja sendiri-sendiri. Mana akan mungkin kita tidak akan mungkin akan maju, akan berhasil sebagai satu kelompok, satu pasukan. Nah, Talut memastikan mana di antara Bani Israel ini yang betul-betul menjadi pengikut, karena sebelum ini sudah ada tanda-tanda mereka tak mau mengikuti arahan Talut, sebab mereka tidak mau memperakui Talut sebagai pemimpin mereka, karena Talut seorang yang miskin, bukan dari kalangan Nabi, bukan dari keturunan Nabi, bukan pula dari keturunan raja. Maka Talut memastikan, ini mesti diuji dahulu, ini mana yang betul-betul pengikutku. Maka ketika Talut dan tentaranya keluar, tapi sebenarnya maknanya bukan keluar tadi, yaitu sudah terpisah. Bil junud, dengan tentaranya. Tentara, apa makna tentara? Dalam bahasa Inggris, tentara ini army, yang membawa senjata. Tapi dalam bahasa Arab, tentara itu bukan membawa senjata. Tentara dalam bahasa Arab dari kata al-jandu. Al-junud bentuk jamak, jim, nun, dal. Perkataan yang terdiri dari jim, nun, dan dal itu maknanya adalah yang kokoh, yang kuat, yang gagah, yang perkasa. Bumi mana yang kuat, yang kokoh, yang perkasa? Yaitu gunung batu. Gunung batu itu kuat, kokoh, perkasa, maka dia disebut dengan al-jandu, yaitu yang kokoh. Tentara dikatakan tentara kalau ia kuat dan kokoh. Kalau mendengar bedilan saja sudah lari dia, itu tak tentara namanya. Kalau nampak api umpamanya karena ledakan, kemudian dia sudah lari, itu bukan tentara. Tentara yang sebenarnya dia mampu bertahan meskipun pada akhirnya ia akan mati. Itu makna tentara dalam Islam. Bukan cepat-cepat ke depan, selaju-lajunya ke depan, selaju-laju pula mundur ke belakang. Itu bukan tentara itu. Maka dalam bahasa Arab, dari kata apa ia diambil, itu sudah menerangkan tentang kandungan kata tersebut. Itu makna al-junud. Maka ketika Talut dengan tentara-tentaranya telah keluar dari tempat kediaman mereka, Talut mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah menguji kamu. Kalau disebut kata menguji bermakna ada pilihan. Ujian itu adalah memilih. Ada pilihan. Ada pilihan untuk minum, ada pilihan untuk tidak minum. Kalau memilih minum, gagal ujian. Memilih tidak minum, berhasil ujian, lulus ujian. Itu makna ujian. Sesungguhnya Allah menguji kamu dengan sebatang sungai, maka siapa di antara kamu yang minum, maka ia bukanlah dari golonganku atau pengikutku atau tentaraku. Minum. Dalam bahasa Arab, kata minum adalah syariba. Apa makna syariba itu? Kalau mau tahu makna syariba, lihat kapas ketika dimasukkan ke dalam air. Bagaimana air itu ke dalam kapasnya? Dia menyerap. Maka minum disebut minum apabila ketika air itu kita masukkan ke dalam tubuh kita, dia menyerap ke seluruh tubuh. Itu makna minum.
Nah, yang diminta oleh Talut, silahkan masuk air ke dalam mulut, tetapi jangan sampai menyerap ke seluruh tubuh. Sedikit saja. Kata orang sekarang, sekedar basah tenggorokan saja. Jangan sampai penuh pula perut di dalam sana. Bahkan kalau ada siapa yang menahan tak mau minum, itulah pengikutku yang sebenarnya. Bermakna dia telah mengabaikan kehendak hawa nafsunya dan mengikuti perintahku. Dan itulah yang sejati pengikutku, tentaraku. Kita kalau mau tahu siapa orang yang mengikuti kita dan siapa yang tidak, uji dengan ujian-ujian. Apakah mengikuti kehendak hawa nafsunya atau mengikuti kehendak kita? Boleh, silakan. Mudah bagi kita sekarang. Ketika dia mengantuk itu, kita suruh dia dengan satu perintah. Apakah dia, saya mau tidurlah, ini bukan pengikut kita. Tinggalkan saja, tidak ada gunanya. Tapi ketika itu dia baik, dia langsung terkejut, baik, saya akan lakukan. Padahal dia sebenarnya sudah mengantuk, mau tidur, tapi dia tidak memilih untuk menyampaikan kehendak hawa nafsunya. Ia lebih memilih untuk menjalankan perintah pemimpinnya. Itu pengikut kita yang sebenarnya. Tapi payah untuk carinya pada hari ini. Tapi itulah dia ujian untuk mencari siapa pengikut yang sebenarnya. Itu yang kita sebut sebagai pengikut yang militan. Pada hari ini pengikut itu banyak dikasih nasi ramas saja jadi pengikut, dikasih kepentingan jadi pengikut, akhirnya tidak militan. Dan banyak pun sebenarnya ia bukanlah kekuatan. Kalau kita kasih dia satu nasi ramas, orang lain kasih 2 nasi ramas, ngikut kita atau mengikut orang lain? Maka nanti kita akan kecewa kalau nilai yang diletakkan itu adalah kehendak hawa nafsu, kita akan kecewa. Tapi kalau diletakkan pada seperti yang diterangkan ini adalah loyalitas, kesejatian mengikut perintah, maka ia adalah pengikut yang sebenarnya. Itu makna syariba. Jadi syariba maknanya menyerap. Jadi orang yang minum adalah orang yang air itu menyerap ke seluruh tubuh. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari air sungai tersebut, maka bukan pengikutku. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang tidak meminumnya, maka ia adalah dari golonganku. Tetapi dalam ayat ini Allah tidak menggunakan wa man lam yashrabhu. Sebelumnya kata syariba diambil, tapi wa man lam yata'amhu. Apa pula makna yata'am? Yata'am maknanya to'am. To'am maknanya makan. Sebenarnya maknanya ini kalau kita terjemahkan, dan barang siapa yang tidak memakan air sungai tersebut. Itu sebenarnya mana? Bukan meminum air sungai tersebut, memakan air sungai tersebut. Tapi kan tak tepat kata memakan, karena kata memakan ini berkaitan dengan sesuatu yang keras. Kalau minum berkaitan dengan cairan, minum air, makan nasi yang keras. Tapi mengapa digunakan kata memakan di sini? Karena air itu sebenarnya di samping melepaskan haus, dahaga, juga dia mengenyangkan. Maka karena air itu juga mengenyangkan, maka digunakan kata yata'am. Orang bisa bertahan tidak makan, tetapi orang tak bisa bertahan tidak minum. Kalau minum, haus lepas,
perut pun juga kenyang. Tetapi kalau makan lapar hilang, tetapi haus akan datang. Dan itu adalah penyiksaan, kesusahan. Nah, sekarang digunakan kata wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Dan barang siapa yang tidak meminum air sungai itu, maka ia termasuk ke dalam kelompokku, kecuali yang meminum dengan satu ciduk air dengan tangannya. Berapalah terbawa dengan tangan? Maka seciduk air, bukan dua tangan, satu tangan. Biyadihi, bukan biyadaihi. Biyadihi bermakna satu tangan. Berapalah satu tangan? Sedikit sekali. Sebanyak inilah. Lebih dari satu ciduk ini tidak jadi pengikut lagi. Bayangkanlah kalau kita umpamanya tersesat di padang pasir, berhari-hari habis bekalan makanan, lapar, haus, tak ada lagi, betul-betul hampir mati kita lagi di sana, dan terjumpa dengan sungai. Bagaimana kira-kira? Minum air sungai sedikit atau minum air banyak? Dan ingat, kita belum tentu lagi menjumpai sungai yang berikutnya. Kalau kita meninggalkan sebatang sungai itu, karena disebutkan binaharin, satu batang sungai, dan belum tentu lagi akan ada sungai yang berikutnya. Bagaimana? Minum sedikit atau minum banyak? Berat. Maka untuk menguji siapa sebenarnya yang bersama dengan kita adalah uji keinginan-keinginan hawa nafsunya. Di saat ia menyampaikan keinginan hawa nafsunya berbanding kebersamaan yang dijaga, maka dia sebenarnya bukanlah orang yang bersama dengan kita. Kalau mau menguji kesejatian istri dan kesejatian suami, uji dengan yang seperti ini. Ini apabila kita lihat dalam kisah yang terjadi dari kalangan para sahabat, terbukti. Ada kisah terjadi setelah selesai perang, ada 3 orang yang sangat susah sekali. 3 orang sahabat sangat susah sekali, sangat susah, memerlukan 1 gelas air. Dengan 1 gelas itu bisa menyambung kehidupannya. Nah, sahabat yang pertama ini diberikan kepadanya 1 gelas air, dan pada waktu itu hanya ada satu gelas air diberikan kepadanya. Kemudian dia mengatakan, jangan berikan kepadaku. Lihat sahabat kita yang di sana, keadaannya lebih memerlukan lagi dariku. Bawa segelas air ini kepadanya, berikan kepadanya, jangan berikan kepadaku. Maka dikejarkan kepada sahabat yang ditunjuk itu. Kata sahabat itu, jangan berikan kepadaku. Lihat kita sahabat kita yang di sana lagi, dia sangat memerlukan, berikan kepadanya. Dikejarkan pula yang segelas air itu kepada sahabat yang ketiga. Kata sahabat yang ketiga, jangan, kembalikan kepada sahabat yang pertama, dia sekarang lebih memerlukan dariku. Dikejarkan ke yang pertama meninggal. Dikejarkan yang kedua meninggal. Dikejarkan yang ketiga meninggal. Mampu untuk menanggung tidak minum, meskipun membawa kepada kematian demi sahabatnya yang lain. Itu kebersamaan yang sebenarnya. Sudah sampai masyarakat kita ke tahap yang seperti itu? Di dalam ayat Al-Quran, mereka itu adalah yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain meskipun mereka sendiri memerlukannya. Itu dia jalinan, kalau bahasa Inggrisnya, integritas
masyarakat di dalam Islam betul-betul kuat. Ini juga disebutkan dalam ayat ini. Fasharibu minhu, maka mereka pun minum dari air tersebut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali dari kalangan mereka. Dengan yang sedikit itulah Talut pergi ke medan perang menghadapi musuh. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu, maka ketika Talut sudah melampaui sebatang sungai tersebut dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sekarang Allah menyebut yang sedikit itu, yang tidak minum air sungai itu, sebagai orang yang beriman. Sementara orang yang minum air sungai tadi adalah orang yang, lihat, Allah menyebutnya di sini beriman. Seakan-akan yang minum tadi adalah orang-orang yang tidak beriman. Apa sebab? Sebab orang yang mengutamakan hawa nafsunya dari keimanannya, maka ia tak dapat disebut sebagai orang-orang beriman, sebab dikuasai oleh hawa nafsu. Maka Allah munculkan kata, nah, yang sedikit bersama dengan Talut, yang tidak minum ini adalah orang-orang yang beriman bersama dengannya. Nah, keimanan itulah yang melayakkan untuk mendapatkan kebersamaan dengan Allah, kemenangan. Jadi fokus pendidikan kita sebenarnya kalau mau menang melawan musuh adalah membangun keimanan. Tapi bagaimana membangun keimanan? 1 minggu 2 jam saja pendidikan agama. Dan pendidikan agama yang 2 jam itu pun tak dapat memastikan keimanan itu dibangunkan pada anak didik. Bagaimana membangunkan keimanan pada anak didik? Gurunya pun tak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang beriman yang mampu mentransfer nilai keimanan kepada anak didik. Akhirnya mengaku beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. Maka ini adalah kerja rumah kita, PR, pekerjaan rumah kita yang mesti diselesaikan apabila kita mau membangun masyarakat yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera, yang penuh dengan kebaikan, dan Allah pula mengampuni mereka. Qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Ketika mereka melihat musuh-musuh mereka yang dipimpin oleh Jalut, maka mereka pula mengatakan, mereka di sini adalah yang bersama dengan Talut yang tadi disebut di dalam ayat Al-Quran sebagai orang-orang yang beriman bersama dengan Talut. Tetapi malah mereka, sebahagian besar mereka mengatakan, kami tak mampu untuk menghadapi Jalut dan tentara-tentaranya. Rupanya keimanan ada tingkat-tingkatannya, dan hanya yang memiliki keimanan yang kuat dan tinggi sajalah yang mampu untuk menghadapi musuh. Kalau keimanan, meskipun beriman, rendah, itu pun masih belum lagi jaminan untuk dapat menghadapi musuh. Maka mesti mempertingkatkan keimanan sampai ke tahap keimanan yang sangat kuat, yang akan membolehkan untuk menghadapi musuh. Seperti apa keimanan yang kuat? Dalam ayat ini disebutkan, yang kuat itu adalah yang meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah, tidak sedikit pun takut kalau kematian mereka dapatkan dalam perang, tak sedikit pun takut mati. Itu hanya orang yang memiliki keimanan yang tinggi saja. Alladzina yazunnuna annahum mulaqullah,
Orang-orang yang meyakini sesungguhnya mereka bertemu dengan Allah. Apa yang membuat mereka meyakini bertemu dengan Allah? Iman mereka. Orang-orang yang meyakini mereka bertemu dengan Allah, bermakna mereka meninggalkan dunia, karena barulah dapat bertemu dengan Allah kalau meninggal dunia. Masih di dunia ini tak dapat berjumpa dengan Allah. Baru dapat berjumpa dengan Allah, tinggalkan dunia, kemudian nanti berpindah ke alam barzah, akhirat, barulah dapat bertemu dengan Allah. Dahulu Nabi Musa alaihissalam minta diperlihatkan Allah. Selagi di dunia tak akan dapat melihat Allah. Kalau mau melihat Allah, meninggal dunia dulu. Setelah meninggal dunia, nanti dimasukkan ke dalam syurga, dan apabila sudah sampai dalam syurga, maka dapatlah melihat, akan dapat melihat Allah. Selagi di dunia, tak akan mungkin dapat melihat Allah. Nah, mereka ini sampai ke tahap apa yang akan mereka dapatkan nanti. Dunia sudah tak ada lagi dalam fikiran mereka. Nah, orang yang seperti itulah yang membawa kepada kemenangan. Dengan bahasa yang mudah, yang akan menghantarkan kita kepada kemenangan adalah pemimpin-pemimpin yang tidak ada lagi dalam hati mereka dunia. Selagi di tangan pemimpin kita, di hati pemimpin kita masih ada dunia, tidak akan pernah kita akan sampai kepada kemajuan, kebaikan dan benarnya. Tidak akan mungkin. Mesti hilang dari hati mereka dunia. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, kita ini menghidup di dunia, tidak bisa tidak kita bersama dengan dunia, tetapi dunia hanya diletakkan di dalam genggaman, tetapi tidak diletakkan di dalam hati. Kita yang menguasai dunia, tapi bukan dunia yang menguasai kita. Orang yang dikuasai oleh dunia hilang pertimbangan akal. Kawan pun dijadikan lawan. Itu kalau orang yang sudah dikuasai oleh dunia. Menipu pun akan dilakukan. Segala cara akan dihalalkan. Itu orang yang telah dikuasai oleh dunia. Hilang marwah, hilang nilai. Dan itu yang kita lihat pada hari ini. Maka kerja kita berat sekarang ini. Sangat berat. Lalu mau jadi pemimpin, mau menang, buang dunia dari dalam hati. Selagi dunia masih ada dalam hati, tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Tidak akan. Dan tidak akan mendapatkan keimanan yang kuat dan kokoh, karena dunia itu yang mengganggu keimanan kita. Seperti kata-kata masyarakat di bawah sana. Dulu sebelum jadi pemimpin baca ayat kursi, sudah dapat kursinya lupa ayatnya. Tengok, umpama yang mudah, tapi kita bisa memahami, dan faktanya memang demikian. Apa sebab? Dunia hilang idealisme. Kalau sudah tenggelam bersama dengan dunia, tak ada lagi cerita idealisme. Cerita mempertahankan prinsip, tak ada lagi. Berjuang, tak ada lagi. Kalau dunia sudah menguasai hati, maka disebutlah di sini mulaqullah, bertemu dengan Allah, dunia sudah ditinggalkan. Mereka inilah yang menghantarkan kepada kemenangan. Apa kata mereka? Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, keluar dari mulut mereka Allah. Allah itulah sebenarnya yang menentukan kemenangan, bukan jumlah kita. Hebat, nilai tauhidnya muncul. Apa makna biiznillah? Izin. Apa makna izin? Biasanya kalau kita pergi ke rumah orang, sebelum masuk kita minta izin. Izin, boleh masuk? Ketuk pintu dulu. Assalamualaikum. Tak ada jawaban di dalam.
Kalau tak ada jawaban, bermakna tidak diizinkan. Tapi kalau ada jawaban, waalaikumsalam, masuklah. Masuklah itu izin namanya. Apa makna izin? Kata yang biasa lah kita dengar. Izin maknanya meminta supaya kehendak kita itu disampaikan. Apa kehendak tamu tersebut? Kehendak tamu tersebut adalah meminta supaya dia diberi masuk. Kemudian kita sampaikan kehendaknya, mau masuk? Ya, masuklah. Nah, menyampaikan kehendak orang yang berkehendak itu disebut izin. Kita izinkan, dia izin, bisa saya pakai mobil, itu keinginannya. Kita sampaikan keinginan, pakailah, bermakna kita izinkan, menyampaikan kehendak orang yang berkehendak. Itu namanya izin. Sekarang kehendak kita dalam perang apa? Kehendak kita dalam perang menang. Allah sampaikan kehendak kita itu. Allah sampaikan kehendak kita itu disebut Allah izinkan, sehingga kehendak kita sampai menjadi kenyataan, menang. Dan yang menentukan sesuatu itu dapat terjadi bukan kehendak kita, kehendak Allah. Jadi kalau sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah, bermakna segala sesuatu itu hanya berlaku dengan izin Allah. Silahkan kita berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, tak jadi. Kita sakit, kehendak kita ketika sakit apa? Sembuh. Pergi ke dokter, makan obat. Kalau Allah tak izinkan, tak sembuh. Kehendak tinggal kehendak. Tapi kalau Allah izinkan, sembuh. Tak makan obat pun sembuh kalau Allah izinkan. Tengok, kata izin ini dahsyat ini. Dia tak bergantung kepada hukum sebab akibat. Kalau Allah izinkan, tak makan obat pun, tak pergi ke dokter pun sembuh. Wah, itu putus makrifat tuh. Maka orang yang sedikit ini tadi, ini kan sedikit orangnya, yang sampai bertahan ketika bertemu dengan musuh, mereka menggunakan kata biiznillah, dengan izin Allah, karena yang menjadi penentu sebenarnya adalah Allah. Inilah dia masyarakat yang hidup di atas dasar keimanan. Dan inilah masyarakat yang akan bisa dibawa kepada peradaban. Peradaban hanya datang dari masyarakat yang punya nilai, bukan masyarakat yang memperturutkan kehendak hawa nafsu. Masyarakat yang memperturutkan kehendak hawa nafsu adalah yang mengorbankan peradaban, dan tidak akan mungkin menghasilkan peradaban, tapi malah merusak yang sudah ada. Jadi kapan umat Islam itu jatuh dan peradaban mereka hilang? Di saat mereka meninggalkan nilai-nilai Islam, karena nilai-nilai Islam itulah yang menghantarkan mereka kepada peradaban. Ujung ayat penutup, innallah wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar, apa makna sabar? Sabar maknanya menahan diri untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah. Di antara perintah Allah adalah bertahan di dalam perang, dalam keadaan bagaimanapun bertahan. Lari dari perang dosa besar. Lari dari perang dosa besar. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti perintah komandan atau pemimpin dalam perang, tapi sebenarnya juga mengikuti perintah Allah. Mampu bertahan di dalam perang bersama dengan Allah. Kalau sudah bersama dengan Allah, kemenangan didapatkan. Maka doa tentara-tentara dalam perang adalah Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan doa ini akan kita bahaskan dalam pengajian yang akan datang, insyaallah, karena ia disebutkan di dalam ayat yang berikutnya. Dengan demikian nampaklah
bahwasanya ujian mesti dijalankan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang mengikuti pemimpin, siapa yang tidak. Dan itulah nanti yang akan menentukan keberhasilan melawan musuh. Dan segala sesuatu berlaku adalah dengan izin Allah. Memang diperintahkan untuk menjalani sebab, tetapi bukan sebab itulah yang menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi dengan sebab, Allah juga memberi tanpa sebab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.